Salam hangat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Marie. Saya berasal dari Prancis dan saya sedang belajar bahasa Indonesia di KBRI di Paris. Saya ingin bisa berbicara bahasa Indonesia lebih lancar, jadi saya putuskan untuk berpartisipasi di lomba pidato ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tema yang dipilih oleh KBRI sangat relevan untuk saat ini, yaitu COVID-19 dan solidaritas. Itu menarik sekali, karena dapat membuat kita berpikir lebih dalam pada pengalaman yang kita lalui. Mari kita perhatikan secara bersama. Pandemi coronavirus muncul pada bulan Desember 2019 di China, lalu menyebar ke seluruh dunia. Virus ini menular dengan mudah sekali. Untuk menghindari kewalahannya petugas rumah sakit, banyak negara-negara, termasuk Prancis, memutuskan untuk melakukan karantina. Situasi ini menimbulkan banyak kesulitan politis, ekonomis, dan sosial. Masalah paling serius terjadi pada orang kurang mampu. Di Indonesia, menurut laporan studi dari OCDE pada tahun 2017, 70% ekonomi masyarakat adalah sektor informal. Banyak orang tidak memiliki tabungan, jadi mereka hidup dari penghasilan yang didapatkan pada hari yang sama. Mungkin oleh karena itu, Presiden Joko Widodo tidak melakukan wajib karantina di Indonesia. Sementara di Prancis, isolasi mungkin masalah paling utama. Memang, masyarakat Prancis lebih individualistis. Kira-kira 10 juta orang hidup sendiri menurut INSEE, di antara mereka banyak orang tua. 30% dari mereka berusia lebih 65 tahun hidup sendiri. Dengan karantina, orang ini bahkan lebih berisiko depresi atau penyakit mental lain. Akhirnya, suasana ketakutan menyebabkan ketidakpercayaan. Semua orang harus jaga jarak. Bahaya bisa datang dari manapun. Di Prancis, kami biasanya cium pipi untuk menyapa. Sekarang itu dilarang. Di banyak tempat, berdoa bersama di masjid atau di gereja sekarang dilarang juga. Di Indonesia, pemerintah meminta warga muslim untuk tidak mudik seperti biasanya untuk lebaran. Situasi ini sulit sekali. Bisa menunjukkan sifat terburuk dari manusia. Contohnya, beberapa staf rumah sakit di Prancis mendapat stigma negatif dan diminta pindah rumah oleh tetangganya karena takut ternular. Amerika Serikat bahkan membeli masker di bandara Cina yang awalnya akan dikirim ke Prancis yang juga membutuhkannya. Terlebih, Presiden Trump menyalahkan orang Cina dan WHO untuk krisis ini. Di dalam situasi ini, bisa terlihat lebih mudah persaingan untuk bertahan hidup daripada saling membantu. Tetapi untungnya, krisis ini juga menimbulkan banyak solidaritas. Apa yang kita maksud dengan kata solidaritas? Kata yang berasal kata Latin in solidum. Itu artinya untuk semua. Sebuah definisi dari Kamus Bahasa Prancis adalah perasaanlah yang mendorong orang untuk saling membantu. Memang, ada banyak contoh tolong-menolong baik di antara orang-orang dan di antara berbagai negara. Bentuk solidaritas baru sudah muncul. Misalnya, ketika saya jatuh sakit dengan corona di awal di karantina, banyak teman-teman saya mengirimi pesan dengan kata-kata indah. Kemudian, tetangga saya memberikan masker yang dia jahit sendiri, dan tetangga lain membawakan makanan. Itu banyak membantu saya. Di Prancis, kebanyakan orang bertepuk tangan di jendela semua hari jam 8 malam untuk memberikan apresiasi kepada staf rumah sakit. Beberapa seniman juga mengadakan pertunjukan di balkon untuk menghibur tetangga mereka.
semuanya berusaha untuk saling tolong-menolong. Di tingkat internasional, negara-negara umumnya bekerja sama. Ilmuwan dari seluruh dunia berbagi data secara real-time. Bantuan penting seperti peralatan medis sudah dikirim oleh orang Cina dan yang lainnya. Pada tanggal 2 April, 6 negara, termasuk Indonesia, menginisiasi resolusi di UNO yang isinya intensifikasi kerjasama internasional dan pada saat yang bersamaan menghormati hak asasi manusia. Resolusi ini disetujui oleh hampir semua negara. Meskipun tidak wajib, tetapi menjadi agenda politik penting. Kita terus berharap resolusi akan diterapkan dengan baik, karena manusia tidak akan mengatasi krisis tanpa bekerja secara tim. Ini membawa kita kepada definisi yang kedua kata solidaritas, yaitu saling ketergantungan antara orang-orang. Memang, akibat globalisasi, semua negara-negara saling bergantung untuk ekonomi, produk industri, dan bahkan pertanian. Misalnya, hanya beberapa negara menghasilkan masker atau obat-obatan. Jadi, negara lain akan harus mengimpornya. Di tingkat lokal, setiap orang bertanggung jawab untuk kesehatannya dan juga kesehatan orang lain. Semuanya wajib mengikuti aturan kebersihan, yaitu sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan tinggal di rumah kalau sakit. Kita menjadi sadar kita saling bergantung. Memang, situasi ini baru di sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, seluruh dunia berbagi takdir dan melewati cobaan yang sama. Belum lama ini, kira-kira setengah populasi dunia harus mengkarantina pada saat bersamaan. Untuk pertama kalinya, semua orang berbagi tanggung jawab yang sama dan kepentingan yang sama, yaitu tetap sehat dan mengontrol coronavirus untuk dapat mulai lagi hidup secara normal. Sebenarnya, situasi ini mengungkapkan sifat manusia yang nyata, sifat Buddha seperti yang dikatakan oleh orang Buddha. Taizen Deshimaru, guru Buddha dari Jepang, pernah mengatakan, apa itu hidup kosmik, sistem kosmik? Adalah hidup, gerakan bintang-bintang, bumi, gunung, sungai, lautan, pohon, tanaman, gerakan yang terus-menerus. Manusia cenderung berpikir mereka saja yang punya hidup. Mereka mudah lupa pada binatang, tanaman, dan alam di sekitar mereka. Padahal, kita harus menghormati hidup kosmik ini. Kita adalah bagian dari itu. Kita hidup saling ketergantungan dengannya. Jadi, dengan krisis ini, kita mempunyai kesempatan luar biasa berhubung dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan seluruh bumi. Itu penting sekali. Kita harus berpikir kepada hubungan kita dengan dunia. Coronavirus sebuah gejala saja pada masalah yang sejati, yaitu krisis ekologis. Memang, manusia mendapatkan penyakit ini dari terenggiling, yang ribuan terus dibunuh meskipun itu dilindungi sejak 2016. Apalagi, coronavirus awalnya menyebar di pasar Cina, tempat di mana ada hewan liar yang biasanya tidak saling bertemu di alam. Begitulah, virusnya bisa menular dari kelelawar ke terenggiling, lalu ke manusia. Sebenarnya, coronavirus kesalahan kita. Kita terus-menerus menghancurkan bumi kita. Kita membuat hewan-hewan menghilang. Kita mengotori lautan dengan sampah plastik. Dan kita menebang terlalu banyak pohon di hutan. Polusi udara menjadi lebih buruk setiap tahun. Kalau dilihat seperti ini, sebenarnya manusia adalah bahaya lebih parah daripada COVID.
Mungkin coronavirus adalah sebuah pesan dari bumi atau Tuhan. Mungkin itu malah menjadi keberuntungan untuk perbaiki kesalahan kita. Dari sana, pertanyaan yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa membangun dunia dengan lebih solidaritas, dengan kesadaran lebih terhadap dunia di sekitar kita. Kita harus berpikir bersama-sama. Ada kebutuhan untuk mencari solusi di semua tingkatan. Contohnya, di tingkat politik, kita bisa memperkuat lembaga internasional seperti UNO untuk terus membangun pemerintahan global yang bisa membuat keputusan adil dan bijak. Di tingkat ekonomi, kita bisa memperbaiki globalisasi untuk dapat bermanfaat bagi semuanya, dan pada saat bersamaan menghormati alam lebih baik. Terutama, kita harus mendorong terhadap pertukaran intelektual, artistik, dan budaya. Jadi semua orang bisa merasa seperti warga dunia, kebangsaan apapun, warna kulitnya apapun, gender apapun. Bersama bersatu dan bersama bertanggung. Untuk itu, tugas lembaga seperti KBRI penting sekali. Mempromosikan bahasa asing dan pertukaran budaya adalah salah satu cara terbaik untuk mendorong solidaritas global. Itulah alasan kenapa saya dengan tulus berterima kasih kepada KBRI untuk kelas Bahasa Indonesia, khususnya guru saya Profesor Bernadetta dan Profesor Rizky. Saya sudah banyak belajar dengan mereka. Saya juga berterima kasih kepada semua teman-teman saya dari Indonesia, khususnya Lady, Tiwi, Silke, dan Agus. Mereka telah sangat membantu saya untuk pidato ini. Itu contoh sejati dari solidaritas internasional. Sebagai penutup, seorang penulis dari Amerika Selatan pernah menulis, solidaritas adalah kelembutan antar negara. Kita harus berharap dunia besok akan lebih lembut kepada semua makhluk hidup, tidak hanya manusia saja, tetapi hewan-hewan juga, dan tanaman-tanaman seluruh bumi. Terima kasih untuk perhatian Anda.